Perkenalkan, saya Doni Rumainigi, asal Solo. Saya pertama kali ikut bisnis coaching itu angkatan 11. Saya tahu bisnis coaching ini dari channel YouTube-nya Mas Arli waktu masalah utang piutang riba, terus saya tahu baru itu Mas Arli bikin acara bisnis coaching itu. Setelah itu saya mengikuti bisnis coaching itu, alhamdulillah sekarang saya punya produk sendiri namanya Royal Mix. Ya, ini obat untuk diabetes, luka pasca operasi, sesar, luka operasi apapun, untuk asam lambung, pankreas, jantung, semuanya untuk obat-obat luka apapun bisa. Insya Allah bisa sembuh. Dan untuk Royal Mix ini alhamdulillah saya bisa mendapatkan omset hampir 300 juta untuk saat ini. Ya, semoga aja kedepannya nanti lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya, Arli Kurnia. Nah, kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang utang tentunya ya. Jadi karena banyaknya sekali dari teman-teman sekalian yang merasa utangnya nggak selesai-selesai, utang nggak lunas-lunas, saya harus bagaimana gitu ya. Terus mungkin sebagian dari teman-teman juga pengen ya, bagaimana sih caranya kita bisa bebas dari utang selama hidup, nanti kita nggak tergantung lagi sama utang gitu ya. Mau bisnis nggak tergantung utang, mau apa namanya, mau beli mobil nggak tergantung sama utang ya. Siapa yang mau kayak gitu silakan Anda komen dulu ya, silakan Anda komen dulu di bawah. Bagi Anda yang benar-benar mau bisnis tidak tergantung dengan utang, Anda mau apapun tidak tergantung dengan utang. Hal ini perlu Anda pahami secara mendalam ya, karena dalam kesempatan ya mungkin beberapa menit ke depan saya akan coba bagikan langkah-langkah apa yang dulu pernah saya lakukan. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman sekalian, suara saya sudah jelas kira-kira? Suaranya gimana, sudah oke? Sebelum saya lanjutkan, suaranya oke ya? Ya silakan. Yang di YouTube, yang di Facebook, bagi Anda yang suka dengan tayangan saya, Anda menyimak selalu tayangan-tayangan saya, merasa manfaat dari tayangan saya, silakan Anda klik love bagi Anda yang di Facebook dan klik bagikan supaya lebih banyak lagi masyarakat yang terhindar dari utang dan riba. Nah, saudara sekalian, untuk mengingatkan Anda semua, kemarin banyak yang tanya, Mas Arli kapan buku Profit Maker dicetak lagi gitu. Sebetulnya ini sudah proses cetak dan alhamdulillah ini sudah akan mulai kita jual cetakan ketiga. Nanti silakan Anda tongkrongin semua sosmed saya, dari mulai YouTube ya, nanti akan dijual lewat YouTube juga, dijual lewat Facebook juga, dan tidak lupa di Shopee Arli Kurnia Official. Ya, silakan nanti Anda follow dulu ya akunnya Shopee. Karena nanti tanggal 27 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Ingat, tanggalnya tanggal 27. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya, tanggal 27 saya akan live. Ya, dari jam 9 pagi 9 malam, 12 jam ya. 12 jam nanti semua akun sosmed saya mulai dari YouTube, Facebook, baik Shopee Official, Shopee Arli Kurnia Official nanti akan live ya 12 jam, selama 12 jam, dan di situ kami akan bagi-bagi hadiah, ada bedah buku, ada tanya jawab utang, dan juga di acara live tersebut, buku tersebut akan kami jual. Kemungkinan besar setelah live habis, kemungkinan besar gitu ya. Jadi ikuti saja nanti live tanggalnya 27 jam 9 ya, di YouTube saya seperti ini juga, di Facebook seperti biasa juga. Silakan. Ngomongin apa Mas jam 12 jam. Jadi 12 jam itu nanti ada bagi-bagi hadiah, ada bedah buku, ada tanya jawab utang. Jadi gantian ya, gantian. Ada tim juga nanti yang membantu kami juga. Ada beberapa alumni yang kami undang juga untuk apa istilahnya, untuk membagikan ilmu. Jadi itu satu event ya. Mas nggak mungkin kita nonton 12 jam ya, nggak usah 12 jam juga gitu ya. Tapi kita buka live ya jam sekitar 12 jam gitu ya, kurang lebih. Jadi kapan buku Profit Maker akan terbit lagi? Buku Profit Maker terbit lagi tanggal 27. Dan saya nggak janji kalau tanggal 28-nya masih ada, tapi intinya tanggal 27 Januari 2022
kami akan live dan kami akan jual di live gitu ya sampai habis. Ya. Demikian. Jadi nanti kalau tanggal 28 udah kehabisan, ya mohon maaf ya. Karena itu kita live 12 jam. Kemarin aja kita cuma umumkan sedikit aja udah pada minta ya bukunya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya dalam kita berniat ya, berazam gitu. Karena anak saya yang nomor 2 namanya Kahfi Kurnia Al-Azam gitu. Karena dulu saya berazam untuk bebas dari hutang. Kalau kita mau bebas dari utang, sebetulnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan sih. Gitu ya. 3 hal ini apa aja ya. Jadi 3 hal ini adalah penyebab utama kenapa orang itu seringkali berutang. Normalnya ini ya, yang utama biasanya 3 ini. Yaitu pertama orang utang untuk beli rumah, ya orang utang untuk beli rumah. Yang kedua paling banyak adalah orang utang untuk beli kendaraan. Yang ketiga adalah orang utang untuk modal usaha. Jadi itu yang paling banyak, ya itu paling banyak. Adapun yang sisanya ada juga sih yang utang untuk hidup gitu ya, karena memang nggak punya penghasilan itu ada. Ada juga yang utang untuk bangun rumah itu ada. Tapi persentase yang paling banyak adalah 1 untuk beli rumah. Yang kedua untuk beli kendaraan, yang ketiga untuk modal usaha. Itu yang paling banyak. Nah, maka dari itu saudara, dari awal itu yang saya konsentrasikan. Saya berkonsentrasi sangat-sangat penuh gitu ya terhadap gimana nih caranya supaya kita beli rumah itu nggak utang. Itu konsentrasi full. Ya, oke, saya belum punya rumah, nggak apa-apa sih, belum punya rumah. Akhirnya apa? Akhirnya saya sewa. Nah, pemikiran sewa ini seringkali dinyinyirin orang. Saya yakin bagi Anda yang baru mengikuti channel saya awal-awal ya, pertama-pertama pasti Anda juga berpikir, namanya rumah mau sampai kapan kita kontrak gitu ya? Apa kita mau seumur hidup kontrak terus gitu ya? Gundul mau gue gitu. Mau nggak senengannya merkunyoh gitu. Apa gue merkunyoh? Pokoknya ngono lah. Jadi masa selamanya kita mau kontrak? Ya enggak selamanya tuh ya gitu. Jadi gini loh Bapak Ibu sekalian, kita tuh jangan berpikir terlalu kerdil terhadap kondisi kehidupan kita. Ya, jangan pernah kita berpikir terlalu kerdil. Terlalu kerdil tuh piye? Ya itu kalau Anda punya gaji misalnya sekarang 2 juta, mungkin selamanya penghasilan Anda 2 juta terus ngono. Aku mau tanya dulu sama Anda. Beneran saya tanya sama Anda. Silakan Anda jawab ya di komen. Jawab di komen baik-baik. Dalam setahun ini, dari tahun 2021 sampai 2022 gitu. Dalam setahun ini pernah tidak Anda mendapatkan rezeki yang lebih besar dari gaji Anda atau penghasilan rutin Anda bulanan setahun ini? Yuk, yang mungkin Anda nggak sangka-sangka gitu. Pernah nggak? 1 kali aja. Coba komen. Ya, pernah tidak Anda mendapatkan hasil, Anda mendapatkan rezeki atau penghasilan apapun ya yang nilainya itu lebih besar daripada gaji Anda gitu. Tahun ini, tahun kemarin maksudnya 2021 2022. Pernah nggak? Coba Anda komen. Ya, komen baik-baik sini. Ya. Komen. Ya, pernah nggak? Coba tak lihat nih. Pernah, sering Om, pernah, sering. Nah, itu ya. Pernah kan? Silakan Anda jawab dengan baik. Nah, kalau Anda pernah, jadi gini loh, saya tuh mau ngasih tahu gini loh. Kalau kita selalu berpikir bahwa penghasilan itu adalah penghasilan yang rutin terus kita dapat atau gaji kita, atau mungkin kalau Anda dagang ya rutinnya dapatnya segitu ya, udah segitu aja, seumur hidup segitu aja. Itu artinya pikiran kita kerdil. Itu artinya kita tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak percaya kalau Allah itu bisa ngasih rezeki yang lebih besar gitu loh. Kita jangan pernah berpikir kerdil. Hari ini mungkin Anda gajinya cuma 2 juta, mungkin cuma 3 juta, mungkin cuma 10 juta, mungkin berapapun penghasilan Anda. Jangan pernah mengkerdilkan pikiran kita gitu. Dan selamanya Anda berpikir akan seperti itu terus gitu. Sekarang tak tanya lagi, ya, tolong Anda jawab baik-baik. Ini survei ini, ya. Tak tanya lagi, tolong Anda jawab baik-baik. Kalau 10 tahun lalu, ya, penghasilan Anda lebih kecil daripada hari ini atau lebih besar? 10 tahun lalu, hari ini lebih besar atau dulu yang lebih besar? Ayo, gedean mana penghasilan Anda? 10 tahun, ya kita flashback lah. 10 tahun lalu Anda ngapain aja?
Yuk, silakan Anda komen nih. 10 tahun lalu penghasilan Anda lebih kecil apa lebih besar daripada hari ini? 10 tahun lalu. Ya, coba komen. Ya, lebih besar sekarang. Lebih besar sekarang. Artinya apa? 10 tahun lagi gimana? Who knows? Nggak ada yang tahu gitu. Apa yang terjadi 1 tahun ke depan kita nggak tahu gitu loh Bapak Ibu. Ya, dan konsep rezeki itu nggak seperti yang dipikirkan orang-orang yang berpikiran kerdil gitu loh, bahwa selamanya penghasilannya segitu terus. Berpikiran kalau hari ini kita kontrak sewa rumah, maka kita akan begitu terus. Nggak gitu Bapak Ibu. Cara kerjanya tidak seperti itu. Manusia berkembang. Dulu kita nggak bisa jalan, kita dulu bayi, terus bisa jalan, ya kan? Setelah kita bisa jalan, kita berteman, kita punya relasi, kita juga mengenyam pendidikan. Kita melakukan banyak hal, kita tambah berpengalaman, kita tambah pintar cari duit apa segala macam, kita tambah pintar, dan itu yang terjadi, saudaraku sekalian. Jadi jangan pernah kita berpikir kerdil. Kalau hari ini ada sewa, jangan putus asa, jangan berkecil hati, ya. Tutup telinga. Kalau ada sentingan kanan kiri tutup telinga wis. Sewa nggak apa-apa, yang penting halal sudah. Gitu ya. Daripada KPR bayar riba, gitu. Ya, nggak apa-apa. Karena saya dulu pun 7 tahun kontrak, gitu loh. Ya, dulu 7 tahun kontrak. Nggak ada masalah. Kalau Allah takdirkan nanti properti Anda banyak jadinya, gitu loh. Jadi nggak usah kita khawatir sama hal-hal seperti itu. Ya, oke. Percaya dulu bahwa satu ketika kehidupan kita akan berubah, diiringi dengan ikhtiar tentunya. Ya, diiringi pakai ikhtiar. Nah, saudaraku sekalian, jadi cukup sederhana sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berpikir lebih jernih lagi kali ini. Ya, saya mengajak Anda untuk berpikir lebih jernih lagi, karena banyak hal yang sebetulnya belum kita ketahui dan inilah saatnya kita belajar, gitu. Ya, tadinya kita nggak bisa jualan, tadinya kita nggak tahu sosmed, kita jadi tahu sosmed, kita bisa jualan sekarang pakai Shopee, pakai Tokopedia, kita juga bisa pakai Facebook juga bisa, kita bisa jualan pakai Instagram, bisa jualan pakai macam-macam, dan itu semua ada ilmunya, kita tinggal pelajari. Nah, kita kemana aja gitu loh, ya kan? Kalau kita terlalu kerdil berpikir rezekinya segitu aja, ya itu menyalahgunakan cara berpikir kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nggak boleh begitu. Jadi sekarang kontrak, enggak apa-apa. Yang penting terus berikhtiar, terus berusaha. Ya, saya doakan siapapun hari ini yang masih kontrak, masih sewa, ya saya doakan secepat mungkin Allah memberikan Anda rizki, ya, sehingga Anda bisa membeli rumah secara tunai, nggak pakai utang-utang. Ya, tidur di rumah itu juga nyaman, tenang, bahagia. Itu doa saya untuk Anda semua. Nah, jadi rumah pertama kali, dan itu yang saya lakukan 7 tahun saya kontrak, saya nggak beli rumah, bahkan ketika saya dapat penghasilan yang cukup besar pun bisa untuk membeli rumah, saya tidak membeli rumah. Ya, belum membeli rumah. Sampai akhirnya satu ketika di tahun 2014, 2015 ya, diusir dari kontrakan ya. Bahasa kasarnya diusir, tapi nggak diusir juga gitu ya. Tapi yang punya rumah itu mau menempati rumahnya, sehingga rumah kontrak saya nggak bisa diperpanjang. Ya wes, akhirnya saya harus pindah. Ketika harus pindah, gimana ya? Ya wes lah. Akhirnya saya beli tanah, saya bangun. Saya minta waktu 1 tahun, saya perpanjang 1 tahun, masih boleh. Ya, tapi tahun depan sudah benar-benar nggak boleh gitu ya. Nah, akhirnya dari situlah saya bisa istilah baru beritikat untuk punya rumah. Tadinya sama istri itu merasa gimana ya, punya rumah nggak punya rumah ya sama aja gitu. Ya, sama aja. Kenapa kok sama Mas Arli? Karena gini loh, sebetulnya kita punya rumah atau kita sewa, itu sama-sama semuanya itu kontrak. Orang yang punya rumah banyak, orang yang tidak punya rumah semuanya sama, kontrak. Hanya Allah mengizinkan kita untuk tinggal di situ. Gitu aja. Satu ketika kita sudah nggak ada ya, kita sudah dipanggil, ya sudah semuanya ditinggal, rumah kita pun tinggal. Jadi itu sementara saja, semua sifatnya sementara, nggak dibawa mati. Ya, nah tapi apa nggak boleh beli rumah ya? Ya boleh gitu ya, boleh. Ya itu bagus gitu ya. Berjuang, ikhtiarku itu juga dapat pahala gitu loh. Ya kita istilahnya menaungi ya keluarga, ada anak, ada istri gitu ya. Ya tapi kalau belum mampu jangan dipaksakan. Itu saran saya. Yang kedua adalah yang paling sering adalah apa? Kendaraan. Sering banget ini. Yang namanya kendaraan itu banyak sekali kita yang terpaku sama harus baru. Ya. Atau bahkan ada yang lebih koplak dan super gambleh. Lebih koplak dan super gambleh. Apa itu Mas? Kenapa koplak dan super gambleh? Karena gini. Ada orang nih kredit gitu, mobil nih, kredit mobil nih. Sudah diangsur 2 tahun, lunas
2 tahun lunas nih, ya diambil jangka waktu 2 tahun, lunas. Kemudian mobilnya dijual. Setelah dijual, hasil penjualannya dipakai untuk beli DP mobil yang baru lagi. Bener nggak? Koplak nggak itu? Tapi banyak gitu loh. Kira-kira banyak nggak saudara? Coba Anda komen, bener nggak? Bener nggak itu ya? Coba komen-komen di bawah. Ya, bener nggak itu kira-kira? Jadi DP, terus kemudian nyicil mobil lunas, terus dijual, habis dijual buat DP, kan koplak gitu loh. Ngapain juga gitu loh, gitu. Ya saya nggak habis pikir kenapa kok gitu ya. Nggak tahu untuk apa, apakah untuk gengsi atau untuk apa, untuk supaya setara dengan temannya atau bagaimana, ya mungkin itu yang dilakukan. Tapi ingat loh Bapak Ibu, kita tuh nggak perlu merasa setara dengan rekan sekitar kita, teman kantor kita, teman kerja kita, teman bisnis kita. Kita nggak perlu merasa setara hanya karena kita punya barang yang istilahnya satu level. Jadi kalau mobil teman kantor Anda harga 300 jutaan, Anda tidak harus punya mobil yang harga 300 jutaan. Kalau teman kantor Anda rumah-rumah yang harga-harga 1,5 miliar misalnya gitu ya, mereka nyicil, Anda tidak harus punya rumah yang harganya 1,5 miliar. Enggak harus seperti itu. Jadi kita tidak perlu merasa setara atau tidak setara jika kita tidak memiliki harta yang sama dengan teman-teman kita. Enggak perlu begitu, karena enggak penting. Yang paling penting adalah kita bisa hidup bahagia dengan cara bersyukur apa yang kita sudah punya gitu. Itu yang paling penting. Jadi setara itu bukan masalah kita punya berapa banyak hartanya gitu. Enggak. Dan sampai hari ini pun saya juga tidak pernah merasa bahwa orang yang hartanya tidak seperti saya misalnya, terus dia ini lebih rendah, atau orang yang hartanya lebih banyak dari saya, mereka ini statusnya lebih tinggi. Enggak ada kayak gitu. Ya. Itu tidak boleh ada di dalam pikiran kita bahwa semua orang itu sama. Ya. Semua orang itu sama lah, setara lah semua orang itu. Jadi tidak ada tingkatan level-level gitu, enggak gitu ya. Nah, sampai sini ya, paham ya. Nah, itu kendaraan tadi, kita ngomong kendaraan. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah kuasai bagaimana berbisnis tapi nggak pakai modal bank. Bisnis tapi nggak usah utang ya. Jadi kalau Anda sudah bisa berbisnis, bagaimana caranya Anda bisnis dari kecil, manfaatkan apa yang ada, potensi Anda gali, kemudian Anda tidak perlu berhutang ya kan. Nah, kalau Anda sudah bisa ini, maka sudah sampai seterusnya nanti Anda akan terbebas dari sifat utang. Ya, terbebas dari utang piutang gitu. Anda nggak akan utang lagi kecuali memang kena musibah gitu ya. Kena musibah, sakit, habis semuanya, kebakaran misalnya, musibah habis semuanya, kebanjiran habis semuanya. Terus kemudian untuk makan kita nggak punya uang, terus kita harus utang. Ya beda urusan kalau ini. Ya beda urusan. Ya kalau musibah ya kita cuma harus bersabar saja. Ya dan berikhtiar gitu, tapi semampunya. Jadi saya tidak pernah memberikan teman-teman ini satu ilustrasi, maksud saya tidak pernah memberikan teman-teman ini satu gambaran bahwa kita lunas utang itu untuk tujuannya adalah untuk kaya, tidak. Karena dari awal pun saya juga tidak berharap ketika saya lunas utangnya terus kemudian saya menjadi kaya. Enggak begitu konsepnya Bapak Ibu. Ketika kita lunas utangnya, tujuannya adalah supaya hidup kita jadi lebih tenang. Ya, jadi lunas utang itu bukan untuk kaya, tetapi untuk tenang. Gitu. Meskipun lunasnya rumahnya dijual, meskipun lunasnya adalah mobilnya dijual, habis, akhirnya naik motor, tetapi lebih bahagia. Gitu. Kenapa? Karena nggak punya utang. Mas bahagia mana Mas, naik motor apa naik mobil? Ya naik mobil, kalau tidak punya utang gitu loh. Tapi bahagia mana? Naik mobil tapi banyak utang, apa naik motor tapi nggak punya utang? Lebih seneng naik motor, nggak punya utang, bebas. Mau mampir di warung misalnya gitu ya, beli es teh gitu udah nikmatnya luar biasa. Ya, orang yang tidak punya utang itu nikmatnya luar biasa. Percuma mobil kita mewah tapi kita masih ngangsur. Gitu. Lebih baik nggak usah beli mobil. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup sederhana ya. Ketiga hal itu kuasai baik-baik ya. Kita berikhtiar sama-sama ya. Ikhtiar. Jadi jangan termakan omongan orang, ya kita berikhtiar saja bagaimana sih supaya kita bisa benar-benar terbebas dari riba, dari jeratan hutang. Ya 3 hal ini. Pertahankan Anda tidak nyicil rumah. Yang kedua, pertahankan Anda tidak nyicil kendaraan. Kemudian yang ketiga, pertahankan Anda tidak nyicil, tidak modal bank untuk usaha. 3 ini.
Ya, kalau 3 ini Anda sudah benar-benar kuasai hal ini, 3 ini benar-benar Anda sudah kuasai, maka Bapak Ibu, maka hidup Anda akan jauh lebih tenang. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya sudah ada tamu ini, kebetulan malam ini tim Pecah Telur datang ke rumah saya, mau silaturahmi gitu ya. Saya temui tamu-tamu saya dulu, dan seperti biasa, saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erus Priyadiarjo. Dulu sebelum kenal Mas Arli Kurnia itu saya jatuh bangun di dunia bisnis ya. Mulai dari modal yang besar sampai modal yang menengah, 50 jutaan ke atas itu selalu bangkrut. Kemudian belajar, karena saya nggak tahu harus belajar dari mana, saya melihat video-video dari YouTube, kemudian ketemu dengan channelnya Mas Arli Kurnia. Nah, dari situ wawasan saya semakin terbuka, bahwasannya memang semua modal itu tidak harus dimulai dengan modal yang besar, semua bisa dimulai dengan sekecil mungkin dan apa yang kita bisa. Nah, dari hasil mengikuti acara bisnis coaching itu, saya mempunyai produk nih, Hortus, bagi teman-teman ya yang memiliki luka diabetes itu bisa menggunakan produk ini. Kalau untuk omset akumulasi udah N. Kalau untuk Mas Arli sendiri, bagi saya itu orangnya sangat humble, ramah banget.